Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk pengendalian dan pencegahan sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, yang secara terintegrasi telah dilaksanakan oleh Forkopimda, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha di bawah koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara meminta kepada masyarakat Sumatera Utara agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan physical distancing. Kami mengimbau masyarakat tetap berada di rumah, tidak melaksanakan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona, mengurangi ke rumah sakit jika dalam kondisi, kecuali dalam kondisi darurat, dan memanfaatkan fasilitas konsultasi melalui teknologi dengan layanan telemedicine. Ini menjadi sangat penting, karena COVID-19 hanya dapat dicegah dengan disiplin yang kuat dan semangat gotong royong. Ini menjadi kunci untuk kita, disiplin yang kuat untuk mematuhi peraturan, dan semangat gotong royong untuk saling membantu. Hal ini terus dilaksanakan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Kita harus dapat memahami anjuran untuk melaksanakan ini, anjuran untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah,
dan beribadah sementara waktu dari rumah. Kita bisa melihat aksi solidaritas di tengah masyarakat untuk menolong sesama dalam kesulitan ini. Telah banyak dilakukan dan ini sikap yang sangat terpuji. Tidak hanya peduli dengan cara mengatasi COVID-19, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Bila mana ada saudara kita yang bergejala COVID-19, kita harus saling membantu dan tidak mengucilkannya. Bisa juga membantu tetangga untuk membeli produk yang dijualnya, sebagai bagian dari keyakinan kita bahwa roda ekonomi harus tetap berputar. Kita sedang diuji, stamina sosial kita sedang diuji. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak perlu kemudian merasa pesimistis. Apapun pendapat orang lain, kita yang berhak menentukan bahwa kita mampu untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Fakta menunjukkan bahwa kita selalu mampu untuk bersatu, selalu mampu memikul tanggung jawab bersama, selalu memiliki dorongan untuk memberikan kesempatan untuk menolong sesama. Saudara-saudara sekalian, langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini untuk mencegah percepatan penularan COVID-19. Yang pertama adalah tetap tinggal di rumah. Kita tidak pernah tahu siapa di luar rumah yang membawa virus. Banyak sekali orang lain tanpa gangguan, tanpa keluhan, tapi ternyata membawa virus. Dan kita tidak bisa membedakan ini secara fisik dengan kasat mata biasa. Untuk itu, jangan keluar rumah, tetap di rumah. Jangan bepergian dan jangan mudik. Kita harus memastikan bahwa kita tidak akan tertular oleh penyakit ini. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa perjalanan kita aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Akan sangat-sangat mungkin kita tertular, karena mungkin kita tidak bisa mencegah kontak dengan orang lain pada saat kita di dalam angkutan umum. Pada saat kita berada di kendaraan umum, kita tidak mungkin bisa maksimal melakukan physical distancing saat di terminal-terminal, saat di stasiun, saat berada di rest area, atau di toilet sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, tidaklah bepergian. Tidak mudik adalah langkah yang paling tepat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari bukan hanya kita mencegah agar tidak tertular, tetapi kita juga tidak ingin menjadi sumber penularan di keluarga kita, di kampung halaman. Insya Allah, kalau semua keadaan terkendali, kita masih punya peluang untuk bisa kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Yang kedua, gunakan masker. Jika terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker. Dan batasi waktunya jika berada di luar rumah. Lakukan kegiatan secepat mungkin di luar rumah dan kembali ke rumah dengan tidak perlu berlama-lama di luar. Jangan berkumpul atau berkerumun untuk hal yang tidak perlu dan mengandung resiko untuk tertular penyakit di luar rumah. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Segera berada di rumah, lepas masker yang telah kita gunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan ganti dengan masker yang baru. Ini penting disampaikan ke seluruh anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Tidak perlu lagi berkerumun di luar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini akan menambah resiko untuk tertular. Mereka mungkin bisa tertular dan kondisinya tidak terlalu berat karena imunitasnya bagus, karena usianya masih muda. Namun apabila nanti dia pulang dengan membawa penyakit dan di rumah ada keluarga kita yang berusia lanjut, ada keluarga kita yang berpenyakit kronis, ada keluarga kita yang menderita diabetes atau kencing manis yang bertahun-tahun, menderita asma bertahun-tahun, menderita tekanan darah tinggi bertahun-tahun. Manakala mereka tertular, maka ini akan berakibat fatal, akan jatuh dalam kondisi penyakit yang sangat berat, dan angka kematiannya sangat ini cukup tinggi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyadari bahwa keberhasilan upaya ini akan sangat tergantung pada peran masyarakat. Kerjasama semua perangkat desa dan keluarga dalam kepatuhan melaksanakan physical distancing. Ini harus diperkuat dengan melakukan penelusuran kontak
dengan melibatkan aparat kesehatan baik di tingkat puskesmas sampai dengan dinas kesehatan. Dan tentunya dibantu dengan aparat pemerintahan setempat termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini penting dalam rangka untuk mencari kasus positif dengan melakukan pengujian sampel secara masif. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini, hari Selasa 28 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 diantaranya. Untuk data-data tersebut, kita lihat dulu pesan-pesan dari kami. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat, rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Saudara-saudara masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai, hingga hari ini Selasa 28 April tahun 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Orang dalam pemantauan berjumlah 2.403 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 138 orang. Pasien sembuh berjumlah 111 orang. Oh maaf, pasien positif berjumlah 111 orang. Pasien yang sembuh berjumlah 40 orang. Pasien yang meninggal ada 12 orang. Saudara-saudara sekalian, gambaran yang saya sampaikan tadi pada data ini menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di antara kita. Masih ada orang sakit membawa virus tapi tidak merasakan dirinya sakit, yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang harus kita segera hentikan. Namun, patut kita syukuri, saat ini angka kesembuhan akibat paparan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara saat ini berada di angka 36%. Angka ini jauh berada di atas angka rata-rata nasional. Gugus tugas akan terus berupaya untuk meningkatkan angka kesembuhan ini sampai pandemi ini berakhir di bumi Sumatera Utara. Tentunya tetap dengan dukungan masyarakat semua. Oleh karena itu, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini. Dengan memutuskan penularan infeksi COVID-19 ini, mari kita pastikan kita tidak tertular. Mari kita sebarkan dan laksanakan penggunaan masker. Hargai dan bantu mereka yang lakukan isolasi mandiri. Dan jangan diskriminasi
saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Mari kita lawan COVID ini dengan tingkatkan imunitas diri, tetap sabar dan tetap tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Mari kita bergotong royong dan bersatu untuk melawan COVID-19 dari pusat sampai ke desa hingga ke lingkungan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang bekerja di gugus tugas percepatan COVID-19 di kabupaten kota se-Sumatera Utara yang telah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita berharap upaya kinerja ini dapat kita tingkatkan lagi. Ini adalah bencana nasional. Untuk itu, marilah kita bergotong royong dan tetap saling peduli. Mari bersatu melawan COVID, mari kita yang berada di rumah tangga, mari kita yang berada di desa untuk bisa merespon ini dengan baik. Tetap berada di rumah, jangan bepergian dan jangan mudik. Kita bisa pulihkan Sumatera Utara yang kita cintai ini, karena kita punya tekad menyelamatkan seluruh keluarga kita dan lingkungan kita. Yakin kita pasti bisa, pasti bisa. Demikian, saudara-saudara, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama, tidak adanya penambahan kasus baru, apakah ini tanda-tanda positif terkait penanganan penyebaran virus corona? Saudara-saudara sekalian, saat ini kami sampaikan bahwa jumlah kasus baru yang terkonfirmasi ini terlihat trennya sedikit melambat. Mudah-mudahan semua ini karena kinerja kita, kemauan kita, dan kepedulian kita masyarakat Sumatera Utara yang sudah mulai memahami bagaimana upaya untuk mencegah penyebaran rantai penularan COVID-19 ini secara pribadi. Kami berharap ini bisa terus kita implementasikan seruan-seruan dan protokol kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Selanjutnya, bagaimana sistem penanganan mudik di Sumatera Utara? Kami sampaikan saudara-saudara sekalian bahwa pemerintah sudah menyampaikan secara tegas bahwa kita dianjurkan tidak melaksanakan mudik. Bahkan beberapa protokol transportasi sudah disampaikan. Saat ini kota-kota besar seperti Kota Medan sudah melakukan penutupan arus jalur yang masuk ke kota-kota besar, termasuk pintu-pintu masuk di Provinsi Sumatera Utara, untuk mengurangi dan menghindari jalur mudik yang kemungkinan bisa saja terjadi. Selanjutnya, apakah kita bisa melibatkan Babinsa untuk mengamankan desa? Ya, kami sampaikan tadi bahwa bukan hanya Babinsa. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, para bidan-bidan desa, para aparat-aparat pemerintahan desa untuk bersatu padu untuk melawan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan di beberapa daerah kabupaten kota se-Sumatera Utara saat ini sudah dibentuk gugus tugas penanganan COVID hingga ke tingkat desa. Untuk itu kami apresiasi kepada kabupaten kota yang sudah melakukan itu. Itu salah satu upaya kita bagaimana percepatan penanganan COVID-19 ini bisa segera kita tingkatkan. Selanjutnya, terkait dengan rapid test dan reagensia untuk laboratorium USU. Ya, sampai hari ini kami masih terus mengirimkan sampel-sampel swab untuk pemeriksaan PCR yang di USU. Walaupun kita ketahui bersama saat ini jumlah reagensia yang ada itu terbatas untuk pemeriksaan beberapa sampel. Tapi insya Allah dalam waktu dekat reagensia ini akan segera kita datangkan dan pemeriksaan kita bisa semakin cepat. Selanjutnya terkait dengan rapid test. Informasi yang kami dapatkan hari ini seharusnya di Sumatera Utara kita sudah didatangkan ya rapid test dalam jumlah yang besar, tapi karena ada gangguan sedikit ya mungkin dalam beberapa hari ini rapid test dan pemeriksaan-pemeriksaan pendukung lainnya untuk COVID-19 ini bisa segera datang di Sumatera Utara. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya.
marilah kita tetap berdoa agar Sumatera Utara ini segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela
atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.